warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di sini saya berkesempatan untuk membahas tentang masail fikih, yaitu tentang bank ASI dan bank sperma. Nah, untuk video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Yang pertama, nama saya adalah Nurul Khalifah dari kelas KI 5D Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi bank ASI dan bank sperma. Nah, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu hukum bank ASI dan bank sperma, dan pokok bahasan yang ketiga yaitu dampak adanya bank ASI dan bank sperma. Untuk materi yang pertama yaitu definisi bank ASI dan bank sperma. Yang pertama dulu yaitu definisi dari bank ASI. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, kemudian didinginkan di dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri dan agar zamannya itu masa si ASI itu bertahan lebih lama. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua yaitu definisi dari bank sperma. Bank sperma adalah pengambilan sperma dari donor sperma lalu dibubuhkan dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Bank sperma didirikan untuk memenuhi keperluan orang yang menginginkan anak, tetapi dengan berbagai sebab, seperti sperma suami tidak mungkin dibuahkan dengan sel telur atau ovum itu sendiri. Di zaman sekarang kan banyak ya orang-orang yang tidak bisa mempunyai anak karena kelainan dari pasangannya atau dari kedua-duanya, jadi seperti mandul. Untuk selanjutnya yaitu hukum dari bank ASI dan bank sperma itu sendiri. Yang pertama yaitu hukum bank ASI. Nah, hukum bank ASI ini terdiri dari 4 pendapat para ulama. Yang pertama yaitu pendapat ahli fikih. Ahli fikih berpendapat bahwa wanita pemilik air susu boleh menjualnya yang telah dikeluarkan dan ditempatkan pada suatu wadah. Itu menurut ahli fikih. Jadi ahli fikih berpendapat bahwa boleh menjual bank ASI. Yang kedua menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI itu hukumnya makruh. Nah, untuk yang ketiga yaitu pendapat Imam Yusuf. Imam Yusuf berpendapat bahwa boleh memperjualbelikan ASI, tapi berlaku pada khusus hamba sahaya, yaitu hamba sahaya itu abid atau amat yang diperjualbelikan jadi budak. Jadi manusia itu berlaku untuk hamba sahaya itu yaitu seperti barang, bisa diperjualbelikan, bisa diapakan. Jadi status hamnya itu sudah tidak ada. Yang selanjutnya yaitu menurut ahli fikih Syafi'i. Nah, ahli fikih Syafi'i ini berpendapat bahwa memperjualbelikan air susu manusia merupakan tindakan yang melecehkan kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi dia tidak bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhannya. Untuk yang kedua yaitu hukum bank sperma. Nah, hukum bank sperma ini terbagi 3 pendapat. Yang pertama yaitu makruh. Nah, persoalan bank sperma dan dalam hukum Islam adalah makruh sebagaimana hukum onani. Kita tahu sendiri bahwa hukum onani itu makruh, maka hukum bank sperma dikiaskan dengan hukum onani sama-sama makruh. Yang kedua yaitu mubah. Apabila sperma dari suami sendiri dan ovum dari si istri sendiri kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus si istri. Nah, kenapa di sini mubah? Karena
kenapa dipersulit gitu kalau ada hal yang bisa dipermudah maksud melakukan hubungan suami istri, mengapa dipersulit dengan adanya bank sperma tersebut. Nah, yang ketiga haram, yaitu mendonorkan sperma kepada wanita yang bukan istrinya, maka pendirian bank sperma adalah haram ya, karena nantinya akan terjadi ketidaksesuaian nasab, akan terjadi penyimpangan nasab, maka hukum dari bank sperma tersebut akan diharamkan. Yang selanjutnya yaitu dampak ASI, dampak adanya bank ASI dan bank sperma. Yang pertama dulu yaitu kita akan bahas tentang dampak bank ASI. Nah, dampak bank ASI itu ada 5 ya yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu terjadinya pencampuran nasab. Kita sendiri tahu bahwa bank ASI itu ada yang diperjualbelikan secara jadi tidak legal. Jadi kita tidak tahu siapa ibu dari yang mempunyai ASI tersebut dan siapa anak yang akan meminum dari ASI tersebut, sehingga nantinya akan terjadinya pencampuran nasab. Kalau kita ketahui sendiri bahwa nasab itu kan ada yang namanya nasab sesusu. Jadi jika bank ASI diberlakukan atau dijual secara ilegal, maka akan terjadinya pencampuran nasab. Nah, untuk dampak bank ASI yang kedua yaitu biaya yang besar. Kita tahu sendiri bahwa banyak orang yang tidak mampu, tapi tapi dia tidak bisa mengeluarkan ASI-nya, maka dia akan memberi bank ASI tersebut dengan biaya yang besar untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Untuk dampak bank ASI yang ketiga yaitu ASI berpotensi terkena virus atau bakteri. Seperti tadi ya, bahwa bank ASI itu yaitu ASI dimasukkan ke dalam plastik atau wadah kemudian disimpan di lemari es. Nah, maka terjadinya ASI kemudian dipindahkan ke wadah kemudian disimpan di lemari es, kita tidak tahu apakah akan terkontaminasi oleh bakteri atau virus, maka nanti si air susunya itu jika tidak steril, jika kita tidak melihat langsung cara penjagaannya, maka akan sangat berpotensi terkena virus atau bakteri, karena bank ASI itu gampang, apalagi bank ASI itu gampang basi ya. Yang keempat yaitu akan berlomba-lomba menjual ASI ya. Kita tahu sendiri tadi di dampak bank ASI yang kedua, biaya untuk membeli bank ASI itu sangatlah besar. Maka orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak mampu akan berlomba-lomba menjual ASI-nya, karena dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan ASI-nya tersebut. Nah, dan yang kelima akan semakin malas menyusui anak. Kita tahu sendiri kan bank ASI itu berarti cadangan ASI, maka si ibu jika sudah ada bank ASI maka dia akan nyantai gitu, jadi dia merasa punya cadangan yang lebih sehingga dia akan malas untuk menyusui anaknya. Apalagi para wanita karir ya, wanita karir kan kerja dari pagi sampai malam, misalnya anaknya sudah tidur, kemudian besoknya lagi jadi terjadi seperti itu terus menerus, maka dia akan malas, dia akan semakin malas untuk menyusui anaknya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dampak bank sperma. Nah, dampak bank sperma ini jika dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan bagi anak wanita dan warisan. Kalau perkawinan kan bisa untuk wanita khusus kepada walinya, tapi untuk warisan kan anak warisan itu ada pada pria dan wanita, maka statusnya sama saja dengan anak zina, yaitu harus dengan wali hakim dan anak itu hanya waris atau mewarisi dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya. Juga akan berdampak mengundang fitnah bagi wanita tersebut. Umpamanya dengan tuduhan tersebut maka para warga atau masyarakat sekitar akan menuduh bahwa si wanita itu akan berbuat serong dengan pria lain, apalagi jika suaminya atau suaminya itu berada di luar kota, maka para warga atau tetangga sekitar akan sangat mencurigai adanya perzinahan atau kelakuan tidak senonoh dari
hubungan suami dan hubungan pria dan wanita. Nah, mungkin itu pemaparan di video ini, yaitu tentang bank ASI dan bank sperma yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.